Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan saya baru bisa update itu di sore ini ya teman-teman ya, karena memang ada beberapa kesibukan lain. Dan untuk update kali ini sebenarnya nggak banyak banget yang perlu kita bahas untuk gold sendiri, karena memang gold sendiri pun masih berada di tahap fase area support 4 hours atau area support yang sudah sering kita bahas lah ya. Ini di 3238 ya sampai 3200 untuk area supportnya teman-teman. Dan saat ini pun kalau kita lihat untuk gold sendiri dia masih ketahan nih ya di area support ini gitu teman-teman. Nah, ini udah mungkin kalau kita lihat nih secara struktur untuk 4 jam ya, di sini emang ada struktur bearish ya gitu teman-teman. 4 jam, kemudian time frame 1 jam ya, ini bearish movement semua. Dan kalau kita perhatikan memang di sini ada symmetrical triangle yang lebih berpatok ke arah bearish movement untuk symmetricalnya teman-teman gitu. Lalu kalau kita lihat lagi ya, ini kalau dia breakout ya dari 3200 ke bawah, nah ini yang perlu kita cari, kira-kira nanti zonanya di mana sih gitu. Dan kalau dia pullback itu atau kalau dia rebound ya dari area ini, nah kira-kira kita ada potensi untuk nge-sell itu di mana aja. Nah, itu yang perlu kita bahas di video ini teman-teman gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya mau infokan kepada kalian untuk yang mau join Juno Trading ID Premium ya, kalian boleh join. Dan daripada kalian bingung-bingung tradingnya itu gimana ya kan, terus nggak punya patokan trading yang pasti, nah kalian boleh join Juno Trading ID Premium. Itu kita bisa pandu kalian. Di sini ada sinyal ya berbentuk limit order. Jadi memang untuk premium ini kita sudah pakai SOP khusus channel ya, dimana SOP ini kita pastikan untuk member-member yang ikut pun itu nggak ketinggalan entry sama sekali teman-teman. Kenapa? Karena memang sistem kita adalah limit order gitu, baik itu buy limit atau sell limit, itu kita selalu limit di situ teman-teman. Jadi kita bikin zona, kita analisa dulu, dan sudah kita pastikan secara resiko itu kalian bisa lihat sendiri di sini ya, resikonya cuma 22 pip ya, kemudian ini juga resiko cuma 22 pip ya. Kalian juga boleh lihat fullnya itu nanti itu ada di channel Telegram Juno Trading ID. Itu sudah saya buatkan record screennya gitu teman-teman ya, kalian bisa cek itu untuk reportnya itu bagaimana di dalam video tersebut gitu teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, SL-nya nggak, kita usahakan untuk SL premium itu di bawah 50 ya kalau bisa gitu, supaya nanti recovery-nya pun gampang gitu teman-teman. Nah, ini ya, ini ada satu lagi nih. Nah, seperti ini resiko 22 pip juga. Jadi bentukannya itu semua limit teman-teman gitu. Nah, ini seperti ini ya, kena SL ya 20 pip only gitu teman-teman SL-nya gitu. Jadi memang kita nggak yang kasih kalian sampai floating, benar-benar floating jauh lah gitu ya. Nah, ini contoh salah satunya tadi di tanggal 14 ya, ini jam 14.29 atau setengah 3 sore kita ada profit ya, terbang goldnya itu kita ada buy limit di bawah sini buy-nya gitu. Itu di range harga 3226 ya, dengan resiko SL di 3223.8 atau cuma 22 pip teman-teman. Oke. Jadi bagi kalian mau join, silakan chat admin di Juno Trading ID gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya, kita mau bahas dulu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai OI data ya. Jadi untuk OI data hari ini itu memang cenderungannya masih netral ya, cuma memang lebih ke arah, mungkin kalau kita perhatikan di sini itu ketahan di 3220 ya sama 3200 atau 3200 ya teman-teman ya, karena memang posisi di sini ya untuk dua area ini itu cukup besar gitu. Nah, cuma kalau dia belum bisa break di bawah 3220, nah ini kan karena dia put money paling banyak di sini ya. Jadi kalau dia belum bisa break dia di bawah 3220, dia masih ada kecenderungan untuk bullish kembali, untuk retest kembali ke 3250 ya. Sampai tertinggi itu bisa possible ke 3275 teman-teman. Ini posisinya. Dan extremely dia bisa retest sampai ke 3200 3300 gitu. Cuma yang terdekat sih ini gitu teman-teman. Itu kalau dari OI data ya. Kemudian lanjut lagi ya ke 3275, berarti itu kurang lebih di sini ya, 75-an. Nah, 75 di sini ya. Itu pas di area apa ini bahasanya? Demand supply ya, supply zona dia ini masih fresh juga sebenarnya gitu. Kita ambil, kita bikin zona, nah, kurang lebih zonanya seperti ini. Nah, ini ada potensi untuk retest ke sini, tapi dengan catatan dia harus bisa break dulu di atas 3250 teman-teman ya. Kenapa harus di atas 3250 ya? Nah, ini kalian lihat nih,
Nah, ini cara memakai PA ya, atau price action gitu teman-teman. Jadi ini kan ada PA ya, ini ada symmetrical ya, symmetrical triangle. Nah, karena posisi dia itu dari bullish dari atas ke bawah terbentuknya, maka ini kita namakan sebagai bearish symmetrical triangle gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi pada saat premium posisi kita beli di sini gitu. Itu mendekatin harga 3220-nya gitu. Nah, kemudian posisi di sini ya, kalau kita mau tunggu dari retest ke sini, minimal kalau kita mau nge-buy, Bang, kan biasa kalian suka nih ya nanya ya. Bang, kalau misalkan kita ada tunggu limit order sell, terutama kita mau tunggu dari retest ke sini, kira-kira kita bisa nggak sih ngekor buy-nya gitu. Nah, jawabannya sebenarnya bisa. Cuma memang kalian harus lihat dulu, dia bisa nggak breakout dari sini. Nah, ini ya, terutama 3250 sampai 3255. Kalau dia nggak bisa nge-breakout dari area sini, maka kalian jangan ngekor buy gitu. Kenapa? Karena posisi dia takutnya bisa drop kembali ke bawah gitu. Kenapa? Nah, banyak kenapanya nih gitu ya. Karena struktur birisnya itu belum rusak. Nah, struktur birisnya ini belum rusak gitu. Dia minimal harus bisa break dulu dari sini ya, karena ini kan nembus low-nya lagi nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan berarti tercipta bearish movement yang baru ya, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ya kalian perhatiin nih. 1, 2. Ya, ini kan height. Ya, ini height-nya dia. Ini low. Ini height-nya lagi. Ini low lagi. Kenapa? Karena yang ini closing di bawah low yang sebelumnya. Jadi lebih rendah nih posisinya. Jadi kalau kita gambarin tuh, ya posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Ya, jadi dia kayak ngebentuk ya karena lo nanti takutnya dia begini. Nah, itu dia bisa terusan begitu teman-teman. Makanya kalau kalian mau nge-buy ya pastikan dia bisa break dulu 3255 ya, dari sini dia breakout, kayak kita cari konfirmasi nih, konfirmasi buy di sini, entah itu bearish engulfing atau kita bisa cari FVG ya. Nah, itu bagus tuh kalau ada FVG tinggal limpit di sana gitu, nanti SL-nya ditaruh di belakang candle FVG-nya gitu, atau di bawah candle FVG-nya gitu. Nanti tinggal kita ngekor buy sampai sini 3271 sampai 3288. Nanti di area sini kita baru cari peluang sell lagi gitu teman-teman. Nah, itu sebenarnya itu basic ya untuk yang perlu kita ketahuin as a trader gitu teman-teman. Karena untuk memanfaatkan PA seperti ini, misalkan terbentuk nih PA-nya bearish ya gitu. Ya, ini mungkin ada lah yang lihat, Bang, itu kayaknya bearish flag lah atau symmetrical triangle lah gitu ya. Nah, PA-PA ini tuh sebenarnya tergantung POV dari kita sebagai trader tuh gimana gitu. Karena setiap trader pasti punya POV yang berbeda gitu teman-teman. Makanya untuk PA-PA seperti ini itu atau technical analysis lah ya, itu memang lebih cenderung ke personal gitu. Jadi kita nggak ada tentukan untuk siapa lu yang bener, gua salah, gua bener lu salah gitu. Nggak ada gitu ceritanya begitu di technical analysis. Karena dalam satu runtunan seperti ini ya, dalam satu runtunan seperti ini pasti banyak banget kalau kalian cari di YouTube, di Google, di Twitter atau di X ya, di Instagram, TikTok lah, itu pasti beda-beda gitu. Kenapa? Karena setiap trader itu tuh memiliki POV-nya masing-masing gitu teman-teman. Nah, itu saya kasih tahu cara baca breakout PA tuh seperti itu. Jadi kita cari dulu current high-nya di mana. Nah, ini cari dulu current low di mana ya. Nah, begitu dia ketemu current low sama current high-nya, itu kita tandain sebagai breakout PA-nya dia gitu. Jadi bukan berarti kalau bearish PA yang muncul, ini kan bearish PA ya, symmetrical triangle yang bearish. Tapi belum tentu dia bearish gitu teman-teman. Kenapa? Karena posisinya itu dia harus breakout dulu dari low-nya dia ya, atau minimal breakout PA aja dulu, baru dia bisa meneruskan yang namanya bossnya atau breakout structure yang lagi, supaya trend bearishnya ini terbentuk lagi gitu teman-teman. Nah, ini bisa nggak bearish PA berubah menjadi bullish PA ya, yang awalnya bearish nih, tercipta bearish seperti ini kan, awalnya mulai bearish ya, bisa nggak sih dia berubah jadi bullish PA? Bisa aja gitu loh, dan banyak kejadian seperti itu teman-teman. Makanya kalau muncul PA seperti ini, baik itu bearish, bullish ya, bagi saya itu sama aja gitu loh. Tinggal kita tunggu dia mau breakout di mana, dia mau breakout atas atau dia mau breakout bawah gitu. Itu yang paling apa ya, bahasa itu paling real lah, di paling realitanya gimana gitu. Kita lihat realitanya aja yang di market tuh gimana gitu teman. Jangan semena-mena kalian lihatnya di tulisan atau di teori, di materi. Ini kan bearish PA, berarti kita harus sell nih ya. Nggak tentu gitu loh, karena mungkin kalau kalian lihat di teori di buku itu rapi gitu, kalau bearish PA yang muncul udah pasti gerakannya bearish,
bullish PA yang muncul udah pasti gerakannya bullish ya kan gitu loh. Padahal di lapangan tidak secantik itu Ferguson, tidak semudah itu. Kalau memang semudah itu nggak akan ada yang namanya kita belajar trading, kita bikin channel-channel premium dan sebagainya gitu, dan orang-orang juga nggak akan cari analisa YouTube dan sebagainya karena cukup patokan buku aja gitu loh. Justru karena kita tahu di lapangan itu realita yang berbeda, jadi kita pasti, saya sendiri pun ada cari gitu loh. Oh iya, pandangan XAU USD hari ini gimana, pandangan gold hari ini gimana, analisanya bagaimana. Jadi kita mencari POV lain supaya kita bisa menganalisa nih, supaya kita bisa lebih banyak lagi ya, sudut pandangnya terhadap market hari ini teman-teman gitu loh. Nah kalau kalian mau buy, tadi saya udah kasih tahu ya, tunggu dia berikut sini ya, ada konfirmasi buy ya, kalian baru buy seperti bullish engulfing atau pin bar ya, atau hammer gitu ya, kalian baru nge-buy di sini. Atau kalau kalian ketemu FVG pada saat dia breakout, nah kalian buy limit di FVG-nya gitu teman-teman. Nanti kalian tunggu di sini ya untuk nge-sell di sini gitu. Nah di sini posisinya itu nanti kalian cari lagi konfirmasi candle kayak mungkin bullish engulfing atau ada shooting star ya, atau ada FVG lagi yang terbentuk. Nah itu kalian boleh baru ngelimit di situ. Kalau ada FVG ngelimit, kalau nggak ya udah jangan gitu. Oke, jadi itu sih ya, di bawah 3.200 ya. Nah, Bang, kira-kira gimana nih kalau kita mau nge-sell? Nah, ini kan posisi dia masih sideways ya. Jadi orang jangan nge-sell dulu gitu loh. Ini masih sideways, dia belum breakout sama sekali. Dulu orang jangan sell dulu. Kalau orang mau nge-sell, pastikan dia break dulu dari sini. Nah, ini lo nih, kalian lihat nih ya. Ini ada low-nya dia ya. Berantakan banget sih ininya. Nah ini ada low-nya dia ya, lo orang cek dulu nih dia bisa nge-break low ini gitu loh. Kalau dia bisa nge-break low ini, baru kita cari konfirmasi sell ya di sini. Atau kalau tercipta FVG kalian boleh limit. Targetnya mana? Targetnya cukup 3.200 dulu, nggak usah jauh-jauh. Nih dari 3.220 ke 3.200 saya udah 20 poin atau 200 pip ya, itu udah lumayan banget gitu teman-teman. Jangan lo orang maruk gitu ya. Nah, kecuali kita dapat jackpot nih di bawah 3.200 dijebolin hari ini sama dia. Nah, itu mungkin kita bisa dapat ke harga OC-nya dia atau gap up-nya dia di sini. Itu di 3175. Ya, puji Tuhan banget kok kita dikasih ke sana ya, teman-teman ya, gitu. Oke. Ya, jadi itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau tunggu mau nge-buy ini antara di sini kalian tunggu di 3175, itu udah saya bagikan ini di channel Telegram ya. Untuk mappingnya nih kalian boleh ambil. Kemudian turun lagi ya, targetnya itu di 13153 sampai 3133. Nah ini ada FVG ya, fresh ini, fresh from the open nih ya, untuk 4 jam ini kuat ini kalau saya lihat ya. Nah cuma range karena range panjang banget dan lebar dari 153 ke 133 nih, kalian perlu pantau dulu nanti di sini pakai time frame yang lebih kecil ya teman-teman ya gitu. Oke. Ya, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ya, secara struktural dia masih biris ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini potensi biris. Nah, ini tunggu dia breakout dulu, baru dia bisa ada biris lanjutan lagi. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas, nah berarti ini potensi nih jadi double bottom. 1, 2 ya. Ini naik lagi. Nah, itu baru kita tunggu tadi di area yang ada di atas tadi yang kita bahas di sini, mapping satuin lagi. Jadi, ya 71 sampai 88 ya di sini areanya teman-teman. Oke. Kemudian untuk news, untuk kemarin sebenarnya CPI-nya kurang bagus ya, karena di bawah ekspektasi tapi di atas previous ya. Cuma memang ya nggak yang sosok banget lah sebenarnya. Ya ini 0,1 di atas previousnya ya, cuma di bawah forecast jadinya merah sampai hijau gitu teman-teman. Cuma ya nggak banyak perubah kepastian dari The Fed sendiri untuk nunggu-nunggu lagi gitu. Hari ini nggak ada news ya. Kalau besok itu baru ada news dari GDP untuk UK ya, dari England. Kemudian dari US itu ada PPI nanti di hari Kamis teman-teman gitu. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Thank you banget untuk kalian yang sudah nonton dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian mau join channel premium, langsung chat adminnya aja. Oke, thank you.